Halo, kembali lagi dengan Mekanika Fluida. Allahumma di kolbi wasadid lisani waslustaqim mata kolbi amin. Kali ini kita mau latihan soal ya. Latihan soal tentang persamaan streamline equation. Persamaan streamline. Jadi nanti kita akan ngebahas 3 soal ini, 1, 2, 3 terkait dengan medan kecepatan V dan medan percepatan. Ada satu lagi kata baru, medan percepatan. Tapi kemarin udah kita bahas tentang apa itu medan percepatan sekilas. Medan percepatan itu turunan dari dv per dt menggunakan persamaan Euler versus Lagrange gitu. Kalau belum ingat atau lupa sedikit, itu bisa kita buka di video sebelumnya, jangan lupa, atau di catatan kalian. Ada 3 soal. Yang pertama, diketahui V 2 dimensi I sama J, tentukan persamaan streamline-nya. Yang kedua, diketahui komponen vektor Vx, Vy dan Vz 0K. Di sini ada konstanta K, konstanta positif. Terus yang ketiga, diketahui komponen Vx, Vy dan Vz itu. Terus disuruh menggambarkan garis streamline-nya di daerah X per L lebih dari 0 kurang dari 1 dan Y per L lebih dari 0 kurang dari 1. Nanti kita nguploadnya pakai aplikasi ya, atau kalkulator gitu, bisa sih. Kalau kalian belum tahu, kalian kudu install Desmos aplikasi untuk menghitung. Itu membantu banget menghitung persamaan matematika, lebih ke grafiknya sih. Jadi itu sesuatu yang sangat membantu dalam mengerjakan matematika ataupun mengerjakan fenomena-fenomena fisika yang berhubungan dengan kurva, garis, pokoknya grafik gitu. Oh, ada 4 ding. 4 kah? 4. Aku cuma ngerjain 3. Ya udahlah, lupa yang nomor 4. Tapi sama sih, sama kayak nomor 1 gitu. Oke, yang pertama dulu ya, nomor 1 dulu ya. Diketahui Vx, Vy dan Vz dalam komponen V vektor X, Y dan Z-nya 0. Komponen Z-nya 0, artinya dia 2 dimensi. Kita tuliskan, kan disuruh nyarinya persamaan streamline-nya. Jadi tuliskan dulu persamaan streamline. dx per Vx sama dengan dy per Vy sama dengan dz per Vz sama dengan itu persamaan streamline. Jadi kita pakainya dx sama dy karena dz-nya 0 gitu. Kita masukkan harga Vx itu x, harga Vy itu x kali ini kali ini kali ini. Habis itu kita sederhanakan. Oh, ini ada x sama x, coret-coret gitu. Terus komponen x dipindah ke kiri semua, komponen y pindah ke kanan semua. Gak dapet ini kali sini ya, ditaruh di kirinya. Jadi x min 1 dx sama dengan dy per y plus 1. Kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi jangjang begini guys. Seperti biasa, integral x itu x kuadrat per 2 dikurangi integral 1 itu 1 ditambah c. Jangan lupa, setiap integrasi ada satu konstanta. Jadi harus dipertimbangkan si konstanta ini. Setelah itu kita konstantanya digeser ke kanan semua dan kita seperti biasa diganti C2 min C1 itu diganti C bintang atau C astrik. Kemudian kita masukkan ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 bagaimana. Harga C-nya ternyata C bintangnya itu ternyata 0. Kemudian setelah 0, C bintangnya dimasukkan ke persamaan ini guys. Setelah itu kita dapatkan persamaan streamline equation-nya. Nah, ini tuh biasa ya, pangkat len sesuatu, pangkat len x sama dengan x, pangkat len y sama dengan y, pangkat len
Y plus 1 sama dengan Y plus 1. Terus pangkat 0 itu 1. Setelah itu, jadi Y-nya itu eksponen X kuadrat per 2 min X dikurangi 1. Itu untuk contoh soal 1. Gampang kan? Terus yang kedua itu diketahui komponen Vx, Vy, Vz itu segini. Terus ditanyakan tentukan persamaan streamline-nya kan. Lah, habis itu berarti kita harus tahu vektornya dulu. Berarti vektor Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk sama dengan vektor V. Sama kita tulis persamaan streamline-nya. Setelah itu k-nya sama kan. Jadi dikumpulkan X dengan X, kemudian diintegrasikan kedua ruasnya. Setelah itu dicari harga C. Setelah harga C dapat, kita akan dapat harga ini, persamaan streamline. Terus kita mau ngeplot nih. Bagaimana cara ngeplotnya? Kita pakai aplikasi yang namanya Desmos ya. Saya tunjukkan Desmos. Kebalik kok ya? Desmos. Nah, di sini. Jadi tinggal ditulis persamaannya. Y sama dengan C, harga C dibagi dengan X. Nah, ini tuh kalian bisa install di aplikasi Android ataupun di iPhone ataupun di iOS ataupun di MacBook, ataupun kalian bisa akses langsung di websitenya Desmos gitu. Jadi ini gambarannya kalau kita jalankan harga C-nya itu berubah. C kan konstanta ya. Jadi jelek ya tulisannya. HP ini jelek ya. Maaf ya. Jadi itu kurvanya kayak gitu. Terus aku udah ini sih, ketika harga C-nya 1 berarti si aliran kurvanya itu mengarah ke bawah. Kemudian kalau yang harga C-nya negatif, dia mengarah ke X negatif. Itu arah geraknya. Itu arah gerak si aliran fluida itu bisa divisualisasikan dengan kalkulator grafik. Itu nomor 2. Gampang kan ya? Gampang. Jangan bilang susah. Susah itu ketika ada sifat malas datang menghantui hati. Itu susah sih. Sebenarnya tuh semuanya tuh kan ada ininya ya. Ada pasti deh, kalau orang lain bisa, kenapa kita tuh nggak bisa gitu loh. Kayaknya kayak gitu. Ngomong mah gampang, tapi actionnya kan susah ya. Emang gitu. Ya udah, saling mengingatkan aja. Oke, the last one, diketahui harga Vx, Vy dan Vz sama. Kemudian ditanyakan tentukan gambarkan streamline di daerah ini sama daerah Y per L lebih dari 0 kurang dari 1. Sama langkahnya, kita cari dulu persamaan streamline menggunakan persamaan ini, kemudian kita integralkan. Ini murni aljabar, jadi integrasi. Kalau kalkulus, basic kalkulus tentang integrasi harus hatam ya, bukan hatam sih, harus tahulah sedikit lah, jadi bisa untuk bekal mengerjakan persamaan ini. Sama ya, kalau ada kesalahan please do correction atau komen. Promosi maning reading. Ya ini tinggal dicoret-coret aja, disamakan rumpunnya X dengan X, Y dengan Y, kemudian diintegralkan satu kali, jangan lupa ditambah konstanta C1 dan C2. Setelah itu setelah itu kita kalau ada len-nya itu kita buang menggunakan eksponen ya. Pangkat len itu sama dengan sesuatu itu sendiri. Nah, di sini sampai sini pangkat len Y sama dengan Y. Pangkat C bintang sama dengan konstan. Kalau dipangkatkan suatu konstanta, dia akan konstanta itu sendiri. Jadi persamaan streamline-nya itu C L plus X. Mari kita gambarkan lagi dengan Desmos. C Y sama dengan C
dibagi harga L ditambah X. Nah, setelah itu nih mana ini terus kita jalankan coba ya sih. Kurvanya kayak gini jadinya. Terus kita ini kan harga yang apa konstantanya itu C sama L ya, jadi dia bergerak dari 1 sampai 10, makanya dia grafiknya kayak gitu, berjalan di sekitar 0 gitu. Kita stop guys. Nah setelah itu kita plot ini screenshot dari C per L plus X. Ini grafiknya, jadi kan ditanyakan daerah X per L lebih dari 0 kurang dari 1. Kalau semuanya dikalikan L itu akan sama dengan X lebih dari 0 kurang dari L, artinya 0 sampai L. Jadi grafiknya itu ini. Begitu juga untuk yang 0 kurang dari Y kurang dari L, Y lebih dari 0 kurang dari L, kayak gitu. Setelah itu pertanyaan yang B itu dicari percepatan. Ingat kalau percepatan itu turunan dari kecepatan. Jangan lupa ini kemarin rumusnya ya. Kalau AX itu berarti do Vx per do T ditambah V dot del dikali, ini bukan dot, sorry. Ini perkalian biasa. Times. Kalau perkalian biasa itu times. Vx itu AX, kemudian Vy-nya berarti do AY itu sama dengan do Vy per do T ditambah V cross vektor V cross del dikalikan biasa dengan Vy-nya. Yang sulit itu sebentar. Ini kan do Vx per do T-nya itu 0. Kemudian kita cari V vektor dengan didot produkkan dengan si ini delnya. Nah, kita kan ini komponen Vx, ini komponen Vy dari soal. Di dot produk dengan do x i, do yj, do zk. Di cross produkkan kalau i dikalikan i sama dengan 1. Dot produk, ingat. I kali i sama dengan 1, j kali j sama dengan 1, k kali k sama dengan 1. Lainnya 0. Kemudian ini i kali i sama dengan 1, j kali j sama dengan negatif. Nah, jangan lupa urutan ya, gak boleh ditukar. Misalkan nih suku ini dikalikan dengan ini, jadi tetap tulis suku ini dikalikan dengan do, dikalikan dengan, jangan lupa ini kan Vx, nah dikalikan dengan ini berarti harus urut. Suku ini dikalikan Vx, berarti ini hasilnya. Setelah itu do x artinya harga yang di sini diturunkan terhadap x, berarti lainnya tuh 0. Artinya kalau ini turunan parsial ya, kalau turunan parsial itu yang mengandung, lihat di bawahnya ini aja, do y berarti yang diturunkan y, do x berarti yang diturunkan x nya saja. Kalau ini berarti x per L diturunkan tetap 1 per L ya jadinya gitu. Kalau ini berarti do y dari fungsi ini kan gak mengandung y, jadi makanya 0. Kayak gitu dapat harga AX sama dengan ini. Sama langkahnya untuk AY. Kemudian kalau kita mau cari besarnya vektor A, berarti A ke arah X ditambah A ke arah Y. Jadinya kayak gini. Jangan lupa arah X itu biasanya tuh pakai I, ke arah Y itu biasanya pakai J. Kemudian besar resultan vektor berarti akar dari kuadrat si masing-masing komponen I dan J. Didapat, kalau ini bisa dihitung dapatnya kayak gini, satuan percepatan. Segitu dulu untuk latihannya panjang lebar. Next kita belajar tentang vorticity, kalau gak salah vorticity. Setelah vorticity kita yang ada ini alirannya rotasional,
atau irotasional. Kalau aliran rotasional itu kalau kalian bayangannya kalau kalian ini ya lihat kalau sering nyuci piring wastafel. Kalau wastafel itu kalau kita pertama ditutup terus habis itu kita buka ini penutupnya, dia akan kayak pusaran gitu, kayak yang di laut gitu. Gitulah pokoknya. Itu bisa ditentukan dengan persamaan rotasional. Artinya ada curl del cross F-nya itu tidak sama dengan 0. Segitu dulu guys, terima kasih. Thank you for watching and listening. Hope you can get some benefit from this video. And if you have any question, sesumong arimasen ka? Nggak ding. If you have any question, please ask the person who you know or do comment promosi maning rading. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye, assalamualaikum. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul saqimata qalbi, amin.